ada Samsul Arif di sana. Sebenarnya ini bisa lebih dimanfaatkan lagi, setidaknya untuk memforsir kemenangan pada saat mereka tampil di hadapan publik mereka sendiri. Dan ini juga akan menjadi catatan yang sangat manis bagi Persela, meraih kemenangan. Dan sebenarnya kemenangan itu sudah. Ya, Warobai. Masih Warobai. Ya, Zarahan Kerangan. Oh. Saya pikir itu satu kesempatan dan peluang yang terbaik yang pernah dimiliki oleh Sriwijaya FC. Kita lihat sebuah penetrasi yang sangat determinan dari Christian Warobai, memberikan bola sodor untuk Zarahan. Sayang memang kalau saja bola sedikit di pressing ke Oh. Ya. Pas. Kita lihat Samsul bagaimana. Arif. Diki Firasat. Iya. Oh. Kita lihat bagaimana kecepatan si cebol Samsul Arif sampai harus menipu pergerakan dari Precious MD Jeraye tadi. Iya. 1-2-2 ya bersama Diki Firasat ya. Mengenai kaki. Gangga. Ya, Gangga Mudana sepertinya. Ya. Ya, benturan dengan M. Nasuha atau Tony Sucipto. Ya, dia. Iya, kembali satu peluang yang dimiliki oleh tuan rumah Persela, memberikan ancaman lini pertahanan sekaligus juga gawang dari Hendro Kartiko. Mencari ruang tembak, Samsul Arif. Ya, Taufik Asrun. Yang mesti Jauh lebih attacking Iya. dibandingkan dengan Gangga Mudana. ya, Yang terlihat pasti dengan bahwa dia memiliki kecepatan yang lebih mumpuni. Dan Benar pemain sekali. ini juga kerap menghadirkan ancaman-ancaman. dan kali ini Gams. Oh, Lihat bagaimana jibaku iya. di belakang Lamongan. Sulit buat seorang Gams, bahkan mencari space sekecil apapun. Sebuah serangan balik. Diki Firasat kembali. Cukup tenang, kita lihat Diki Firasat. Jimmy Suparno. Oh. Lalu terburu-buru. Kalau saja dia lebih sabar, karena masih ada rekan-rekannya yang sebenarnya. Samsul Arif. Oh, sayang sekali. Aksi yang cukup menarik sebenarnya diperlihatkan oleh Samsul Arif. Bagaimana dia mampu menembus kotak 16 dari Sriwijaya. Gams. Oh. Masih dapat diselamatkan oleh Taufik Kasrun. Ya, masih terkapar Khairul Huda yang cukup baik penampilannya sepanjang pertandingan hari ini. Dan kita juga bisa lihat bagaimana aksi Martin Zada sebagai jenderal di lini kedua Lamongan. Zada. Oh, luar biasa.
Gol dari Martin Zada. Tendangan yang cukup fantastis di babak kedua ini menambah keunggulan dari Persela Lamongan menjadi 3-0. Iya, luar biasa. Kita lihat bagaimana ketenangan dan akurasi tendangan dari Martin Zada mampu merobek jala dari gawang Hendro Kartiko. Baru saja saya menyebut bahwa Zada adalah satu tokoh sentral di lini kedua Lamongan. Dan kita lihat bagaimana dia begitu jumawa dalam tanda kutip dalam menguasai lini kedua, dan sebuah tendangannya yang juga sangat jumawa. Kita lihat bersarang di sudut siku gawang Hendro Kartiko. Saya pikir ini gol yang sangat cantik sekali. Cukup berkelas, Bung. Kita lihat bagaimana respon dari, dan paling tidak sejauh ini anak-anak Lamongan sudah memberikan suatu bukti. Iya, dan kita lihat Kembali, Zada hampir saja. permainan dari anak-anak Persela ini justru semakin agresif. Ya, Tampaknya memang upaya mereka untuk memforsir kemenangan ini belum berhenti. mereka kelihatan Ya, memanfaatkan serangan balik Zarahan. Masih ada Fabiano. Komat Suharto. Ya, terjadi pelanggaran. Hanya tendangan bebas untuk Persela. dua nama sekaligus ya, Tommy Rifka dan juga Komar Suharto. Cobaan dari Gams. Ya, masih belum menemui akurasi. Sebuah set piece yang melengkung dari Gams. Ya, tidak terlalu membahayakan gawang dari Khairul Huda. Tendangan yang baru saja. Bye. Cukup sportif, Bung. Pertandingan kali ini terlihat belum adanya kartu kuning Ya, yang dikeluarkan oleh wasit Mardi. meski ada berat. No. Octavianus. Ya, cukup bagus Oktav mengeksekusi set piece ini dengan kaki kiri. M. Nasuha. Ya, akhirnya kartu kuning pertama dikeluarkan dari saku wasit Mardi kepada FX Yanuar. Dan inilah dia FX Yanuar yang sudah mengoleksi 4 kartu kuning sebelumnya. Kartu kuning kelima untuk FX Yanuar sepanjang musim. Memang akan menjadi sesuatu yang sangat berat bagi Sriwijaya untuk bisa mengejarnya. Namun di sisi lain juga kemungkinan bagi Persela untuk menambah masih terbuka. Ya, Cukup keras pelanggaran oleh FX. Yap. Gams. Akhirnya Gams berhasil mengejar ketertinggalan dan memperkecil selisih ketertinggalan menjadi 3-1 lewat sundulan di pojok kanan gawang Khairul Huda. Inilah dia. Iya, satu umpan yang cukup matang dari Nasuha. Ya, di akhir babak kedua ini Selesaikan dengan tandukan yang cukup keras mengenai tiang sebelumnya dan bola langsung luncur atau dari Nasuha, dan juga sebuah sundulan yang brilian dari Gams. ya, Tommy Rifka mendapatkan kartu kuning dari wasit Mardi yang merupakan juga kartu kuning ke-6 untuk Tommy Rifka. Balik Gams.
Persiba Balikpapan dengan Persisam Putra Samarinda adalah tetap 0-0. Taman waktu 3 menit diberikan oleh wasit Mardi dan Oh, iya, satu kesempatan lagi-lagi dimiliki oleh Sriwijaya untuk kembali memperkecil ketertinggalan mereka. ya lewat kaki Alamsyah Nasution, peluang dari Pavel Solomin dan kita lihat di sini Alamsyah Nasution. Sayang sekali tidak membuahkan hasil, dan sayang sekali juga justru peluang-peluang yang sedemikian